Kemudian hormati dan muliakan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada sore ini. Kemudian yang kita hormati dan muliakan pengurus masjid kita, Bapak Ketua beserta perangkat-perangkat tak dapat disebut satu persatu. Kemudian kita hormati tuan-tuan guru kita, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita yang duduk di majelis kita. Dengan hadirnya beliau maka bertambah-tambah keberkahan majelis ini. Tak dapat disebut satu persatu, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Man kharaja fi talabul ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama nilainya dengan berjihad di jalan Allah. Habis sholat subuh, habis zikir, habis baca doa dari Pak Imam, kita aminkan bersama-sama. Sebetulnya kita sudah boleh pulang, tapi karena ada kuliah subuh, bertahan sejenak Bapak Ibu, maka nilai kita sejenak duduk di majelis ini jihad fisabilillah. Di hadis yang lain Nabi sebut man salaka tariqan, siapa saja orang yang melewati suatu jalan yaltamisu fihil ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya nanti masuk surga. Kita doakan kepada Allah, Bapak Ibu jamaah subuh, insyaallah begini kita berkumpul di dunia, begini pula hendaknya nanti kita berkumpul di surga Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ternyata masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Orang-orang yang bertakwa ilal jannah dibawa oleh Allah masuk ke dalam surga zumara dengan rombongan-rombongan masing-masing. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ini tidak wajib sebetulnya beliau datang sholat subuh berjamaah. Yang wajib itu siapa? Kita, bapak-bapak. Dalam keadaan tidak wajib, mereka tetap ramaikan Al-Munawwarah, masjid kita ini, maka jangan-jangan pahalanya subuh ini jauh lebih hebat, jauh lebih banyak daripada kita bapak-bapak. Maka ibu-ibu yang datang ini kami bangga. Tidak ada anak kecil di rumah, tidak juga sedang repot mengurus sesuatu dalam rumah tangganya, maka mereka ramaikan Al-Munawwarah. Apa kata Nabi? Ala adullukum, maukah aku tunjukkan, ala ma yamhullahu bihil khotoya, ada amal yang kalau dikerjakan khotoya, gugur dosa-dosa. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menyebut 3. Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, orang yang tetap menyempurnakan wudunya alal makarih, walaupun dalam keadaan sulit. Apa makna sulit di situ? Walaupun air sejuk, air dingin, tapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Yang kedua, wantizarus shalah ba'da shalah, orang yang menanti sholat setelah sholat. Wudu kita insyaallah tadi subuh sempurna, kemudian kita juga sedang menanti sholat setelah sholat. Sholat apa yang kita nanti? Sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq. Ibu-ibu, tausiah ini tak lama, 6:14 masuk waktu syuruk. Kalau bisa sebelum 6:14 itu kita berhenti. Jadi lebih kurang tausiah ini 15 menit aja. Jadi nanti sebelum waktu syuruk masuk kita usahakan berhenti. Nanti kita sama-sama menunaikan sholat sunat isyraq. Yang pertama, amal yang kalau dikerjakan kata Nabi menggugurkan dosa-dosa.
wa yarfa' bihi darajat, tidak hanya menggugurkan dosa tapi juga akan mengangkat derajat. Yang pertama, isbahul wudu alal makarih, bapak ibu yang tetap menyempurnakan wudunya walaupun air sejuk tadi subuh saat bangun. Yang kedua, orang yang menanti sholat setelah sholat, habis sholat subuh dinantinya sholat syuruk, sholat isyraq, habis waktu isyraq nanti ditunggunya pula waktu zuhur, habis waktu zuhur dinantinya pula waktu asar, habis waktu asar dinantinya pula waktu maghrib, habis waktu maghrib ditunggunya pula waktu isya. Maka orang yang hatinya terikat antara sholat ke sholat berikutnya, amalnya itu menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat kemuliaan. Yang ketiga, wa kasratul khuta ilal masajid, orang yang memperbanyak langkah kakinya ke masjid. Insya Allah tiga ini dapat oleh kita subuh ini. Kita sempurnakan wudu, kita nanti sholat setelah sholat, dan insya Allah setiap langkah kaki kita ke Al-Munawwarah pagi ini, kaki pertama melangkah gugur dosa, kaki kedua melangkah Allah naikkan derajat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian insya Allah bapak ibu di Munawwarah sudah faham dengan dalil ini. Rakaat al-fajr, 2 rakaat yang ringan sebelum subuh tadi, habis azan berkumandang, kemudian kita sholat 2 rakaat menunggu iqamah. Rakaat al-fajr, 2 rakaat bapak ibu yang ringan tadi itu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaulah sholat 2 rakaat yang ringan sebelum subuh tadi saja nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan sembahyang subuh kita? Bagaimana dengan sholat subuh yang baru saja kita tunaikan? Maka tidak cukup waktu dan tidak cukup kata-kata yang dapat kita sampaikan menggambarkan keutamaan jamaah subuh pada pagi hari ini. Hanya saja kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan kita yang tetap istiqomah datang sholat subuh berjamaah, begitu nanti malaikat maut datang mencabut nyawa, insya Allah tidak satu pun di antara kita, kata ulama, mati dalam keadaan tersesat. Siapa orang yang mati dalam keadaan tersesat itu Pak Ustadz? Orang yang mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Tidak ada cita-cita yang paling hebat, tidak ada cita-cita yang paling mulia, kecuali nanti manakala ruh dan badan berpisah, dicabut nyawa oleh malaikat maut dari ujung kaki keluar dari ubun-ubun. Kenapa nyawa keluar dari ubun-ubun? Karena dulu masuknya juga ditiupkan dari ubun-ubun. Saat nyawa akan berpisah dari badan disebut dengan sakaratul maut. Saat itu kata ulama, kalau ada orang yang sanggup sepakat antara zahir dan batinnya, ketika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, kalbunya berucap Allah, 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 maka itu sajalah yang disebut dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita jamaah Munawwarah, apalagi yang istiqomah salat subuh berjamaah ini, insya Allah nanti manakala kita mati, insya Allah nanti manakala malaikat maut datang mencabut nyawa, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, semuanya mati membawa kalimat la ilaha illallah. Bapak ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaji kita pada subuh ini tak panjang-panjang, kita sesuaikan dengan momen yang ada. Kita sudah melewati bulan Rajab, betul ibu? Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, betul pak? Dan hari ini kita ada di tanggal 10 Sya'ban, betul pak imam? Betul ya? Kita ada di tanggal 10 Sya'ban.
Orang banyak beribadah di bulan Rajab, orang semangat beramal soleh di bulan Rajab. Kenapa? Karena orang tahu itu bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallah, sungguh bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahra, ada 12 bulan. Dari 12 bulan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan hurum, ada 4 bulan haram. Allah tak sebut dalam Quran mana itu 4 bulan haram. Nabi yang menyebut dalam hadis. Kata Nabi, salasun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi di mana? Baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumada dengan Sya'ban. Jumadil akhir bulan ke-6, Sya'ban bulan ke-8, ada bulan ke-7 namanya Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan haram. Orang banyak beribadah di bulan Rajab, orang banyak beramal soleh di bulan Rajab, orang banyak meningkatkan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab karena orang tahu itu bulan haram. Orang banyak nanti meningkatkan amal solehnya, amal ibadahnya di bulan Ramadan karena orang tahu pula keutamaan Ramadan. Ramadan tak payah orang diundang datang sholat malam ke Munawaroh. Ada pengurus menulis undangan, datanglah nanti sholat tarawih berjamaah. Ada? Tak ada. Cukup tahu kapan datangnya malam Ramadan, masuk 1 Ramadan, tengoklah nanti Munawaroh ini melimpah ruah sampai keluar. Betul? Malam 1 sampai malam ke-11, malam ke-13 sampai akhir. Tinggal ibu-ibu yang sudah diintai-intai malaikat maut aja lagi. Pemain-pemain inti, tengok aja lah nanti. Betul? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang semangat di bulan Rajab karena orang tahu bulan haram. Orang semangat di bulan Ramadan karena dari kecil lagi kita dilatih oleh nenek kita, mak kita, bahwa ini bulan yang luar biasa. Betul? Tapi ada yang dilupakan orang. Apa yang dilupakan orang? Ada bulan di antara Rajab dengan Ramadan, namanya Sya'ban. Makanya ketika cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa disebut cucu angkat? Karena ayahnya anak angkat oleh Nabi. Nabi punya anak kandung 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan dari 2 istri. Nabi juga punya anak angkat. Siapa namanya? Zaid bin Haritsah. Saking sayangnya Nabi dengan Zaid, apa kata orang? Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Mendengar itu Nabi menjawab, bukan, Zaid bin Haritsah. Apa pelajaran bagi kita Bapak Ibu jamaah subuh? Mengangkat anak sunnah. Tidak ibu yang mengandungnya, tidak lahir dari rahim ibu, tapi ibu sayangnya sama dengan anak yang ibu kandung, ibu lahirkan sendiri. Siapa? Anak angkat. Mengangkat anak itu boleh, sunnah, baik, Allah ridha, Allah suka dengan amal itu. Yang tidak boleh, jangan mengacaukan nasab. Apa maknanya? Begitu anak diangkat, tiba-tiba berbin kepada kita. Ini tak boleh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah mengatakan sesayang apapun Nabi pada Zaid, Nabi tetap mengatakan Zaid bin Haritsah. Zaid ini bukan anak Muhammad, Zaid ini anak Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah ini punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nabi punya cucu kontan, cucu kandung namanya Hasan dan Husain. Nabi juga punya cucu angkat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bertanya kepada kakeknya, siapa kakeknya yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, mengapa di bulan ini engkau banyak berpuasa? Mengapa di bulan ini engkau tak makan, engkau tak minum? Bulan yang dimaksud bulan Sya'ban. Apa jawaban Nabi mendapat pertanyaan dari cucu angkatnya macam tu? Maka Nabi menjawab, inilah bulan yang banyak dilalaikan orang,
inilah bulan yang banyak dilupakan orang, inilah bulan yang banyak diacuhkan orang. Maka pada saat orang lupa, pada saat orang lalai, pada saat orang acuh tak acuh dengan bulan ini, aku tetap ingat kepada Allah, kata Nabi. Jadi satu amal itu bernilai luar biasa di sisi Allah. Kapan? Kaedahnya pada saat orang lupa, bapak ingat. Pada saat orang tidur, ibu bangun. Maka sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu, sholat apa? Sholat tahajud. Mengapa sholat tahajud itu utama? Karena saat orang tidur, kita sanggup untuk bangun. Begitu pula dengan bulan Sya'ban. Orang hebat ibadahnya di bulan Rajab, karena orang tahu bulan haram. Orang menanti datangnya bulan Ramadan. Lalu orang lupa dengan bulan Sya'ban. Maka di saat orang lengah, di saat orang lalai, di saat orang acuh tak acuh dengan bulan ini, Jamaah Al-Munawwarah tetap menghidupkan bulan ini dengan amal-amal soleh. Dan amal yang paling utama adalah memperbanyak puasa. Ustadz puasa pagi ini, saya tak puasa pagi ini. Kok Pak Ustadz tak puasa? Karena saya tahu akan ada sarapan pagi. Nah, tengoklah apa yang dibagikan oleh pengurus. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada bapak ibu tak puasa pagi ini tak apa-apa, karena nampaknya teh tarik ini menggoda juga. Nah, tapi besok puasa, hari Senin puasa. Nah, intinya adalah jangan tidak ada berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, apa kata Aisyah? Nabi berpuasa di bulan Sya'ban pernah. Kullahu artinya full. Nabi pernah sekali Sya'ban puasanya full, pernah. Tapi di kesempatan yang lain Nabi tak full juga puasa beliau di bulan Sya'ban. Intinya apa? Yang pertama, di bulan ini jangan sampai kendor, jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Itu maksudnya. Karena banyak orang mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz sudah lepas kita dari bulan Rajab, santai-santailah kita sebulan ini dulu Pak Ustadz menyambut datangnya Ramadan. Nah, ini keliru. Yang benar itu apa? Rajab itu pintu masuk, Sya'ban itu penguatan, dan perjuangan sesungguhnya nanti ada pada bulan suci Ramadan. Makanya satu doa dirangkai 3 bulan langsung oleh Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami jamaah Munawwarah ini di bulan Rajab kemarin, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah masuk dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Kita sampaikan 3 poin saja karena menengok waktu sangat pendek. Sudah jam 6 lewat, jadi tak panjang-panjang kaji kita. Bisa saja sebelum 6 lewat 15 kita sudah berhenti. Kalau saya tengok ada ibu-ibu menguap 2 orang. Yang tadi sudah ada ibu 1 orang menguap, tambah 1 lagi ada yang menguap, ceramah langsung tutup, dan kita langsung minum teh tarik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut. Yang pertama, apa istimewanya bulan ini Pak Ustadz? Yang pertama, ini bulan banyak dilalaikan orang, ini bulan banyak dilupakan orang, ini bulan banyak orang tidak ingat padanya. Maka ketika orang lupa, ketika orang tidak ingat, ketika orang acuh tak acuh, di saat itu kita tetap istiqomah beribadah. Itu maksudnya. Maka mudah-mudahan jamaah Al-Munawwarah ketika dia faham bahwa bulan ini juga bulan yang istimewa, ketika bulan ini juga dimuliakan oleh Nabi, maka perlakuan kita mesti sama semangat kita dengan bulan Rajab kemarin. Di Rajab kita semangat banyak baca Quran, di bulan Rajab kemarin kita banyak bersedekah, di bulan Rajab kemarin kita banyak sholat sunat. Di bulan Sya'ban bukan kendor, malah dikuatkan lagi karena selangkah lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Satu. Yang kedua,
Ketika kita beramal, maka amal soleh, ibadah-ibadah kita itu dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat yang mencatatnya Pak Ustadz? Kata Allah dalam Quran, kiraman katibin. Kiraman dari kata karomah, mulia. Katibin yang selalu mencatat. Ada malaikat mulia yang selalu mencatat amal-amal kita itu. Dilaporkan malaikat setiap petang Kamis. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini ya Rasulullah? Kata Nabi, aku mau ketika amalku nanti sore dilaporkan Allah, dilaporkan malaikat kepada Allah, aku mau dalam keadaan siam, dalam keadaan puasa. Kapan itu? Petang Kamis. Jadi amal kita ini Bapak Ibu dilaporkan oleh malaikat setiap petang Kamis. Itu dalil kenapa ibu puasa sunat Kamis. Ibu kan banyak puasa sunat Kamis, betul? Sudah tahu ibu jawabannya kenapa? Karena itu sunnah Nabi. Sunnah artinya kebiasaan. Itu kebiasaan Nabi. Dan ketika Nabi ditanya oleh sahabat, jawaban Nabi, ketika nanti sore amalku dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, aku mau dalam keadaan berpuasa. Kalau ibu puasa hari Senin, kenapa? Kenapa ibu puasa sunat Senin? Karena Nabi puasa juga setiap hari Senin. Ketika Nabi ditanya, apa jawab Nabi? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka yaumaulitu, hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Jadi setiap hari Senin Nabi puasa. Itulah dalil kita boleh mengenang hari lahir kita. Ada bapak ibu ulang tahun, bolehkah kami mengenang hari lahir kami Pak Ustadz? Kalah kita sama Nabi. Nabi setiap pekan mengingat hari lahirnya. Setiap Senin Nabi puasa. Setiap Senin Nabi puasa. Setiap Senin Nabi puasa. Karena Nabi dilahirkan hari Senin dan wafat juga hari Senin. Nabi lahir Senin menjelang subuh dan wafat Nabi Senin menjelang zuhur di waktu duha. Memang banyaklah orang hari lahir dan hari meninggalnya itu sama. Kalau bapak tak percaya, tengoklah nanti di Anggrek Sari ini. Ada orang meninggal, hari apa meninggalnya? Terus tanya ahli warisnya, hari apa bapak itu dulu lahir? Baru-baru kemarin saya melayat jenazah. Saya tanya istri yang meninggal, bapak itu meninggal. Saya tanya, Bu, bapak ini dulu lahirnya hari apa? Ibu itu menjawab, hari Rabu Pak Ustadz. Sekarang hari Rabu juga. Hari Rabu lahirnya, hari Rabu juga meninggalnya. Pak Ustadz Arsyad lahir hari apa? Hari apa? Rabu. Sekarang hari apa? Ahad. 3 hari lagi lah. Itu kalau Rabu besok. Insya Allah kita doakan beliau ini umur panjang, badan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka kata ulama, kalau kita masuk di hari yang hari itu rupanya kita dilahirkan sama, maka banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan itu adalah hari yang terakhir dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kita dicatat oleh malaikat kiraman katibin, dilaporkan setiap petang Kamis. Itu di bulan-bulan yang lain. Akan tetapi di bulan Sya'ban, apa istimewanya bulan Sya'ban? Ketika kita beramal, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita beribadah, waktu itu, maka seketika itu juga amal itu langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Maka Nabi menyebut, inilah bulan tempat di mana amal dilaporkan. Apa maknanya? Kalau bulan yang lain kita berbuat kebaikan, kita beramal soleh, kita ibadah, dicatat dulu oleh malaikat, baru dilaporkan setiap petang Kamis. Akan tetapi siapa orang yang beribadah, siapa orang yang beramal soleh di bulan Sya'ban, seketika dia berbuat kebaikan, seketika itu pula amalnya itu dilaporkan malaikat kepada Allah. Jamaah subuh, solat subuh kita pagi ini itu langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Zikir kita tadi, solawat kita tadi langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah.
termasuk juga yang menyiapkan sarapan pagi ini, langsung amal kebaikan sodakohnya ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Ini ngomong-ngomong masalah sarapan pagi, ini disiapkan oleh masjid sendiri atau sodakoh dari ibu-ibu? Sodakoh dari jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan siapapun jamaah yang sudah bersodakoh pagi ini, malaikat berganti shift di waktu subuh. Malaikat penjaga malam dengan malaikat penjaga siang. Kapan berganti shiftnya Pak Ustadz? Di waktu subuh. Maka malaikat di waktu subuh itu berdoa kepada Allah. Kata Nabi, apa doanya? Siapa yang bersedekah subuh ini, ya Allah, ganti ya Allah, ganti ya Allah, ganti ya Allah dengan nikmat yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Maka siapapun yang bersedekah subuh ini pada jamaah subuh di Masjid Al-Munawwarah, ya Allah, gantilah ya Allah, gantilah ya Allah, gantilah ya Allah nikmat ini dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Amin ya rabbal. Makanya ibu jangan segan-segan menyiapkan sarapan, menyiapkan makanan, bawa pagi ke Munawwarah. Ini sodakoh-sodakoh yang akan mengundang rezeki yang lebih banyak dan lebih hebat lagi dalam hidup Bapak Ibu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada 2 poin. Keutamaan bulan yang hari ini kita ada di dalamnya, bulan Sya'ban. Yang pertama, ini bulan yang banyak dilupakan orang, ini bulan yang banyak dilalaikan orang. Pada saat orang lupa, pada saat orang lalai, di saat itu kita tetap istiqomah ibadah dan berbuat baik di bulan ini, menghidupkan bulan ini. Karena Nabi biasa menghidupkan bulan Sya'ban ketika semua orang banyak melupakannya. Yang kedua, kalau amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita, setiap ibadah dicatat oleh malaikat yang mulia, lalu dilaporkan setiap petang Kamis. Akan tetapi di bulan Sya'ban, seketika beramal soleh, seketika berbuat kebaikan, seketika beribadah, waktu itu juga langsung dilaporkan malaikat kepada Allah. Ini bulan tempat di mana amal-amal kebaikan dilaporkan langsung oleh malaikat. Maka jangan sampai lewatkan satu malam pun, satu pagi pun, satu siang pun, satu sore pun di bulan Sya'ban ini, karena rugi besar Bapak Ibu. Karena ini bulan seketika beramal, seketika itu juga amal kebaikan itu, ibadah itu dilaporkan malaikat kepada Allah. 2, yang terakhir, insya Allah pas waktu kita. Yang terakhir, kalau di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Betul Ibu? Ini pula kadang bahayanya kalau Ustadz berceramah, sarapan pagi dibagikan. Ibu-ibu dah sibuk ayah lagi dengan sarapannya. Simak dulu sebentar Ibu ya, biar faham. Kalau di bulan Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Kalau sudah disebut Lailatul, jangan lagi sebut malam. Ini banyak jamaah ini kalau udah masuk bulan Ramadan besok, tengoklah, minta doa dari Ustadz, dari Buya, dari Pak Imam. Apa kata jamaah? Pak Ustadz, Pak Imam, tolong doakan kami, mudah-mudahan kami dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul itu artinya malam. Jadi kalau sudah disebut malam tak payah lagi sebut Lailatul. Karena kalau ibu bapak sebut malam Lailatul Qadar, artinya malam-malam qadar. Dalam kaidah bahasa Indonesia kalau ada pengulangan kalimat macam itu berarti banyak. Padahal malam qadar itu cuma satu malam. Ini banyak juga nih ibu-ibu nih yang biasa ngundang Ustadz di chatnya. Pak Ustadz Caniago bisa ngisi kajian kami pada hari itu, tanggal itu, bulan itu. Saya tengok jadwal, kosong, insya Allah bisa ibu. Jamnya jam berapa bu? Dibuat ibu tuh selesai ba'da asar Pak Ustadz. Ba'da itu artinya selesai. Selesai ba'da asar, berarti apa itu? Selesai asar. Jadi kalau sudah pakai ba'da tak payah lagi pakai selesai. Kalau pakai selesai tak payah lagi tulis ba'da.
Nih perlu kadang ibu-ibu yang ditugaskan menelpon ustadz itu harus orang yang bagus ilmu komunikasinya, faham. Pernah satu waktu dulu tahun 2017 sebelum viral, dihubungi oleh ibu tuh, Pak Ustadz bisa ngisi pengajian kami nanti sore. Diteleponnya jam 11 pagi. Lalu saya jawab, kenapa mendadak ibu? Dijawab sama ibu itu, dibalasnya WA saya, karena ustadz yang kami undang tak datang, makanya ustadz kami undang. Gak ada. Astagfirullah, langsung lemes saya Pak. Rencananya mau datang, mendapat chat macam itu tak jadi saya datang. Ini ilmu adab komunikasinya lemah sekali. Tak begitu caranya dulu ya. Lalu kalau cerita-cerita kita dengan para ustadz-ustadz nih, banyak juga rupanya yang dapat macam itu perlakuan dari jamaah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali. Kalau di bulan Ramadan ada namanya malam qadar, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, maka di bulan Sya'ban ada juga satu malam yang istimewa, namanya malam nisfu Sya'ban. Kapan malam nisfu Sya'ban tuh Pak Ustaz? Sekarang tanggal 10 Sya'ban. Nah hitunglah, nanti tanggal 14 Sya'ban, hari apa itu? Hari Kamis, kalau tak salah ya, hari Kamis, sore Kamis 14 Sya'ban, berkumandang azan maghrib di Al-Munawwarah. Sore Kamis, maghrib Kamis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk malam nisfu Sya'ban. Kata ulama, tidak ada malam yang paling utama selain atau setelah malam qadar, Lailatul Qadar di bulan Ramadan, melainkan malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau ada bapak ibu nak tanya, Pak Ustadz, malam yang paling hebat, malam yang paling utama nilainya selain malam qadar, Lailatul Qadar bulan Ramadan, malam apa Pak Ustadz? Jawabannya malam nisfu Sya'ban. Apa kata Nabi? Di malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan hamba-hambanya. Tapi bapak ibu jangan pula nanti tanya, jadi kalau malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan kita, berarti malam-malam yang lain Allah tak perhatikan kita Pak Ustadz. Bukan begitu. Allah memperhatikan kita setiap detik, Allah memperhatikan kita setiap menit, setiap saat. Tak pernah luput kita dari pantauan Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Alimul ghaibi wa syahadah. Allah maha tahu apa yang kita tampakkan, Allah maha tahu apa yang kita sembunyikan jauh dalam lubuk hati yang paling dalam. Akan tetapi di malam nisfu Sya'ban, makna Allah memperhatikan hamba-hambanya, maknanya adalah Allah memberikan perhatian khusus. Itu artinya di malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan khusus hamba-hambanya. Maka siapa di malam nisfu Sya'ban yang memperbanyak ibadahnya, siapa di malam nisfu Sya'ban yang memperbanyak baca Qur'annya, siapa di malam nisfu Sya'ban yang memperbanyak tegak ruku sujudnya, kemudian mereka berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dosa-dosa hamba-hamba Allah di malam nisfu Sya'ban diampuni. Yang minta rizki di malam nisfu Sya'ban, insya Allah akan dibagi nikmat yang banyak oleh Allah. Di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, illa kecuali dua golongan. Hati-hati, ini terakhir, habis waktu kita. Kecuali dua golongan yang tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, musyrik. Kata Nabi, musyrik. Nama orangnya musyrik, nama sifatnya syirik. Jadi ibu yang suka bertanya, Pak Ustadz, apa beda syirik dengan musyrik? Musyrik orangnya, syirik sifatnya. Jelas ibu? Siapa itu orang yang berbuat syirik? Orang yang berbuat syirik itu Pak Ustadz, kalau sudah dibicarakan syirik, yang langsung terbayang oleh ibu-ibu ini apa? Ada bilik kecil, di dalamnya lampu remang-remang,
sesajen-sesajen, cawan-cawan berasap-asap. Ada satu orang bapak-bapak rambutnya gimbal, pakai jenggot kumis tak teratur, nampak 2 bulan macam tak mandi. Dukun yang nyihir-nyihir orang, nyantet-nyantet orang. Itu syirik tuh Pak Ustaz. Jangan katakan orang yang datang ke Munawaroh tidak bisa berbuat syirik. Jangan katakan orang yang sembahyang tak berbuat syirik. Jangan katakan orang yang rajin zikir tak berbuat syirik. Jangan katakan orang yang rajin pengajian tak berbuat syirik. Apa contoh orang yang sholat lalu berbuat syirik? Bapak tuh, ibu tuh sholat subuh ke Munawaroh, sujudnya lama, doanya lama, bahkan sampai ikut pula kuliah subuh. Dan saat tadi berdoa, apa dia minta kepada Allah? Ya Allah, Ahad ini hambamu buka kedai nanti ya Allah, hambamu buka warung, hambamu buka ruko ya Allah, maka mudahkan, banyakkan rezeki hamba hari ini ya Allah. Banyaklah hendaknya orang nanti datang ke kedai untuk belanja. Amin. Pulang ke rumah, sarapan, minum kopi, minum teh, habis itu pergi. Baru sampai di rumah, baru sampai di halaman, masuk lagi dalam, sibuk buka-buka lemari. Anaknya nanya, "Pak, ngapain Pak? Pelaris papa mana ya?" Astagfirullah. Doa tadi pada Allah, minta rizki dari Allah. Mau pergi buka ruko, buka toko, buka kedai, ingat juga lagi pelaris. Ada ibu-ibu, bapak-bapak di Munawaroh pakai jimat-jimat. Ibu-ibu ada pakai jimat. Ibu-ibu kalau pengajian kan suka bawa tas. Dalam tas ibu tuh ada nggak jimat 2 biji? Ada. Nah, bapak-bapak ada nggak di dompet-dompet tulisan-tulisan yang tak apa-apa, keris-keris kecil, benda-benda keramat yang dianggap, yang dirasa mampu menentukan malang dan mujur kita? Apa itu syirik Pak Ustadz? Jangan katakan orang berbuat syirik orang yang tidak sholat, orang yang tidak zikir, orang yang tidak sholawat, orang yang tidak sholat subuh berjamaah. Di satu sisi dia minta kepada Allah, tapi di sisi lain dia percaya juga ada zat lain, ada benda lain yang sanggup menentukan malang dan mujurnya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mungkin jimat-jimat di dalam tas tak ada, tapi di pinggang ada jimat di pinggang. Kalau di Minangkabau itu ada jimat tali dijalin-jalin gini Pak, itu dililit kan di pinggang nggak ada, tapi di sini di lengan. Nauzubillah. Mudah-mudahan besok di malam nisfu Sya'ban tidak satu pun jamaah Munawaroh yang jatuh berbuat syirik, bukan musyrik. Karena orang yang tidak dipandang oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, maknanya tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama musyrik, orang yang berbuat syirik. Satu. Yang kedua, musyahin. Mim, shin bertangkai sebelah kiri, ha kecil, nun. Musyahin. Siapa musyahin itu Pak Ustadz? Kalau musyrik, orang yang berbuat syirik. Musyahin, orang yang belum berdamai. Masuk malam nisfu Sya'ban, dia ada di dalamnya, dia minta ampun kepada Allah, Allah tak sudi menengoknya, Allah tak ridho memandangnya. Artinya Allah tak mengampuni dosa-dosanya di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, musyahin, orang yang belum berdamai. Saya nak tanya, sampai subuh ini tinggal berapa orang lagi musuh ibu? Nah, jujur aja lah, jangan ada dusta di antara kita. Nah, Bapak ada berapa orang musuh Bapak sampai hari ini? Lalu apa amal kita? Pulang dari sini, mungkin di Masjid Munawaroh tak ingat, karena hati sedang fokus zikir kepada Allah, mendengarkan tausiah. Nanti sampai di rumah ambil kertas satu, ambil pena satu, kemudian merenung agak 2 menit, ingat-ingat musuh-musuh kita, tulis namanya. Si fulan nih musuh saya nih, udah 4 bulan 10 hari tak bertegur sapa. Tulis Pak, tulis Bu. Ada berapa orang musuh ibu? 11 orang Pak Ustadz. Banyak tuh.
Jadi punya waktu lagi berapa hari? Tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 4 hari lagi waktu bagi bapak ibu untuk apa? Wal afina 'anin nas, untuk saling maaf memaafkan, mengulurkan tangan minta maaf. Ya Rasulullah, ada orang yang ibadahnya hebat, sholat malamnya tak tinggal, hajinya sudah 2 kali, umrohnya sudah 4 kali. Tapi orang ini ya Rasulullah suka memutuskan tali silaturahim. Bagaimana ya Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidak masuk orang itu ke dalam surga kata Nabi. Qati'ur rahim, karena dia memutuskan tali silaturahim. Okelah yang sudah berlalu, mungkin ada kemarin sempat silang sengketa, berbeda pendapat, bertegang urat leher, berkelahi, bertikai, tak bertegur sapa sudah beberapa bulan, maka akan masuk malam nisfu Sya'ban. Jangan segan-segan datangi rumahnya, ketuk pintunya, ulurkan tangan. Jadi amal ibu, amal bapak 4 hari ini apa? Mengulurkan tangan. Tak maaf ya, tak maaf, tak maaf, tak maaf. Sampai besok malam nisfu Sya'ban, pastikan bapak ibu 0 musuh. Kemarin Batam 0 Covid, besok kita 0 musuh. Insya gimana saya mau datang Pak Ustadz? Begitu saya datang mau minta maaf, saya yakin pasti tak dimaafkannya. Tugas bapak ibu hanya meminta maaf. Jelas ibu? Tugas ibu hanya meminta maaf. Tugas bapak hanya meminta maaf. Adapun dimaafkannya atau tidak, serahkan kepada Allah. Itu bukan urusan kita lagi. Kita tidak bisa maksa orang. Jadi tugas kita kata ulama, cukup mengulurkan tangan, minta maaf, lapangkan hati, buka pikiran, minta maaf, sudah. Adapun dimaafkannya atau tidak, urusan mereka lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat minta maaf jangan pula disebut itu. Ibu nanti pas minta maaf, saya minta maaf ya Bu ya. Adapun ibu maafkan atau tidak, saya serahkan kepada Allah. Oh jangan, berkelahi lagi lah. Nah, jadi cukup minta maaf aja. Habis itu, begininya tangan saya Pak Ustadz, 18 kerut keningnya nengok saya Pak Ustadz, atau masam wajahnya macam jeruk purut diinjak gajah Pak Ustadz, tak apa-apa. Yang penting kalau bapak ibu sudah temui si fulana, minta maaf, nanti balik ke rumah coret namanya tadi, coret. Nah, ini sudah nih, ini sudah selesai. Nah bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis waktu kita. Nah itulah yang agak-agaknya dapat kita renungkan di bulan Sya'ban. Akan datang sebentar lagi malam nisfu Sya'ban. Kita semangat nanti ingin dapat Lailatul Qadar. Kata ulama, ada malam yang juga utama, yang juga mulia setelah Lailatul Qadar, namanya malam nisfu Sya'ban. Itulah malam Allah akan ampuni dosa-dosa hamba-hambanya, karena di malam itu Allah menengok hambanya dengan khusus, kecuali 2 golongan. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahid. Yang pertama orang yang berbuat syirik, yang kedua orang yang belum berdamai. Itu yang dapat disampaikan bapak ibu yang dimuliakan Allah. Waktu syuruk sebetulnya sudah masuk, sebetulnya nggak apa-apa kita lewatkan sedikit. Andai ada bapak ibu yang nak tanya 1-2 orang terkait yang disampaikan pada pagi ini, kita persilahkan. Kalau ada ibu silahkan. Boleh dibagi mic-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kalau kita merasa ada orang yang kita sakit hati sama orang, tapi kan orang tuh nggak tahu ya kalau kita tersinggung atau apa. Tapi di dalam hati kita pengen memaafkan. Kita anggaplah ini sebuah apa ya? Mungkin tidak kesengajaan. Tapi kan berat untuk itu. Bagaimana
mempersiapkan diri kita atau mengeksekusi ini memaafkan orang padahal kita belum ikhlas. Bagaimana ya Ustadz ya Baik, caranya? paham. Terima kasih. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Siapa itu orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Ibu, saya ulang sekali lagi. Siapa itu orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap membantu, orang yang tetap menolong, orang yang tetap bersedekah, orang yang tetap berbagi baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang dapat menahan amarahnya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang dermawan, yang suka menolong baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang lapang hatinya memaafkan kesalahan orang. Kenapa kita susah betul memaafkan orang? Ingat kata ulama, dalam kolbu kita ini ada dua bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan itu tempat bersarangnya malaikat mulhim. Malaikat apa, Bu? Mulhim. Malaikat mulhim artinya malaikat rahmat. Ada ibu-ibu punya suami Pak Mulhim? Nggak ada? Nah, carilah. Yang belum nikah maksudnya. Nah, Mulhim itu sebelah kanan. Yang sebelah kiri tempat bersarangnya setan, namanya Khonnas. Mudah-mudahan bapak-bapak jamaah subuh ini tak ada namanya Pak Khonnas. Nah, kalau ada tolong kita ganti cepat nama beliau. Khonnas. Kita ganti namanya menjadi Khairun Nas. Nah, sebaik-baik manusia. Khonnas itulah yang selalu membisikkan dalam kolbu kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Tidak mau memaafkan orang, keras hati, itu khonnasnya terlalu banyak. Dan terakhir saya jawab pertanyaan ibu. Ini hadisnya panjang ya, tapi intinya adalah satu hari Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat. Ini hadisnya masyhur, populer. Ketika Nabi kumpul-kumpul, apa kata Nabi? Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Datanglah seorang laki-laki, dalam hadis itu disebutkan masih basah nampak jenggotnya oleh air wudhunya, kemudian dijepitnya sendal jepitnya di lengan sebelah kiri, masuk. Kemudian esok hari Nabi kumpul lagi, kata Nabi sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, yang datang pemuda yang sama. Esok hari ketiga Nabi sebut lagi, sebentar lagi akan datang, akan masuk calon penghuni surga, yang datang pemuda yang sama. Lalu penasaran satu orang sahabat, kenapa orang ini yang terus datang ketika Nabi berkalam seperti tadi? Maka orang ini minta izin sama Nabi mau menginap di rumah pemuda yang tadi. Kata Nabi, silahkan kalau engkau diizinkan. Nah, ini dalil bahwa bertamu itu 3 hari. Dalam 3 hari dia izin menginap di rumah si fulan tadi, orang tadi. Apa yang ditengoknya? Tidak ditengoknya sesuatu yang spesial. Apakah sholat malamnya sampai bengkak kakinya macam Nabi? Rupanya enggak. Apakah zikirnya panjang? Enggak juga. Apakah baca Qur'annya semerdu Abdullah bin Mas'ud? Enggak juga. Biasa saja. Lalu sahabat ini ketika habis limit bertamunya, dia tanya, apa amalmu sebetulnya wahai saudaraku, sampai-sampai Nabi berikan engkau garansi masuk surga? Kata orang ini, kalau memang ada Nabi menyampaikan seperti itu, alhamdulillah, aku tak punya amal yang spesial. Hanya saja, ini hanya saja sebelum aku tidur, aku ingat siapa saja yang menzolimi aku hari ini. Siapa saja yang membuat hatiku hancur terluka hari ini. Siapa saja yang sudah berbuat aniaya pada saya hari ini. Maka seketika itu juga aku berikan maaf yang selapang-lapangnya, yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang sudah menzolimi saya. Tidur membawa maaf kepada orang yang berbuat zolim pada kita. Ternyata itulah amal yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Maka Nabi mengatakan,
calon penghuni surga. Begitu Ibu ya. Oke, baik. Ada lagi satu orang? Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Karena banyak Bapak Ibu yang ragu dia makan kue. Ada bapak-bapak saya tengok dari tadi gayanya beda. Ditengoknya kue, tengoknya saya. Ini kalau kita lanjutkan tausiah ini zolim saya rasanya. Jadi kita cukupkan aja sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam Al-Fakir Abu Syahid Caniago banyak bercakap, banyak berkalam, banyak berucap. Mungkin banyak yang kurang sejuk di pendengaran, banyak yang kurang senang di hati. Disusun jari yang 10, ditundukkan kepala yang 1. Mohon maaf zahir dan batin. Al-Fakir Abu Syahid Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.